Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Andi Sukma Lubis, di channel Melukis Slide. Di kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang cara mudah untuk mendesain box mockup di PowerPoint. Dan banyak kegunaan dari mockup ini contoh desain yang pernah saya buat sebelumnya. Buat para teman-teman trainer, nanti desain ini bisa digunakan untuk menampilkan misalnya modul pembelajarannya ataupun buku, dan bagi teman-teman pebisnis online, produk-produk digital, aset digital biasanya sering ditampilkan dengan menggunakan box mockup seperti ini. Mari kita langsung praktekkan di slide PowerPoint-nya. Pertama-tama, saya akan masukkan sebuah shape berbentuk kotak, dan ukuran lebar dengan tingginya akan saya bikin menjadi lebarnya ukuran 4 cm, kemudian tingginya saya bikin menjadi 5 cm. Kenapa 4:5? Karena ukuran 4:5 sering saya gunakan juga untuk membuat tampilan atau postingan di Instagram feed, selain ukuran 1:1. Ini saya atur ukurannya, lebarnya saya bikin 4 cm, dan tingginya saya bikin menjadi 5 cm. Kemudian shape-nya saya tarik dari pojok, jangan lupa sambil dipencet tombol shift yang ada di keyboardnya supaya tampilan box-nya tetap presisi. Akan tampil seperti ini, kemudian shape-nya saya duplikat menjadi 2, yang sebelah kanan nanti akan menjadi desain box cover-nya, yang sebelah kiri nanti akan menjadi sidebar atau bagian pinggir dari mockup box-nya. Akan tampilannya seperti ini. Ini saya dempetin satu shape dengan shape lainnya supaya lebih memudahkan nanti pada saat mendesainnya. Agar lebih membedakan antara bagian pinggir dengan bagian covernya, saya ubah warna dari sidebar-nya menjadi warna yang berbeda. Warna ini tidak menjadi masalah apabila teman-teman mewarnai dengan warna lainnya selain warna oranye yang saya gunakan. Kemudian saya akan mengambil sebuah gambar. Saya akan mengambil sebuah gambar brownies karena saya akan mendesain mockup untuk resep masakan, dan resep yang akan saya tampilkan nanti adalah resep terkait membuat brownies. Jadi saya mengambil sebuah gambar sebelumnya dengan kata kunci food di unsplash.com, dan saya dapatkan gambar brownies seperti ini. Kemudian gambarnya saya masukkan ke dalam slide-nya dan saya send to back. Kemudian saya atur posisinya supaya gambarnya bisa memenuhi kedua shape yang sudah saya masukkan terlebih dahulu. Jadi gambarnya masuk di shape untuk covernya, dan gambarnya juga masuk di bagian sidebar dari mockup-nya. Untuk memudahkan melihat angle atau bagian dari gambarnya, maka saya transparansikan box covernya supaya saya bisa melihat dengan jelas posisi dari brownies yang pada akhirnya nanti akan saya buat menjadi presisi. Gambarnya nanti akan kita bikin menjadi 2, satu gambar masuk ke dalam box covernya, dan satu gambarnya akan kita masukkan di bagian dari sidebarnya. Gambarnya sekarang kita duplikat, klik di gambarnya, kemudian tekan Ctrl D, gambar sudah akan terduplikat menjadi 2 seperti ini. Gambar pertama kita masukkan ke dalam shape warna biru, gambar kedua kita masukkan ke dalam shape berwarna oranye. Kita tumpuk terlebih dahulu gambarnya, kemudian klik kanan di gambar, pilih send to back. Sekarang di belakang shape biru dengan shape oranye sudah ada 2 gambar brownies yang sama. Klik gambar yang paling atas, klik shape birunya juga, kemudian go to format shape, pilih menu merge shape. Pilih fitur intersect untuk masukkan gambar ke dalam sebuah bidang shape. Gambar kedua juga sama, klik gambarnya sambil pencet tombol shift-nya, klik shape warna oranye, go to format shape, pilih menu merge shape, pilih fitur intersect. Dan gambar sudah masuk ke dalam sidebar dan cover dari mockup-nya. Sampai sini desainnya selesai. Yang kita lakukan sekarang adalah kita bikin tampilannya menjadi lebih kontras. Sidebar-nya saya bikin menjadi lebih hitam. Saya go to format picture, kemudian ke correction, dan untuk covernya saya bikin menjadi lebih berwarna berbeda. Sampai sini desainnya sudah selesai. Yang akan kita lakukan sekarang adalah memasukkan text box sesuai kalimat yang ingin teman-teman munculkan di dalam covernya. Yang pertama saya masukkan
ini text box untuk diletakkan di bagian atasnya. Saya masukkan misalnya seri 1 untuk resep kue Nusantara. Ini menjadi judul kecilnya. Dan kemudian saya gunakan di sini font Montserrat. Keseluruhannya saya gunakan font Montserrat. Nanti ada satu font yang saya gunakan font berbeda. Ini untuk judulnya. 5 langkah mudah membuat. Kemudian ada Brownies Cinta. Ini text box yang ketiga. Jumlah text box-nya nanti tergantung kebutuhan teman-teman semua. Lalu text box yang keempat, misalnya ini kalau buku, ini ditulis nama teman-teman semua. Saya tulis di sini by Chef ASL. Ini semua fontnya, ketiga fontnya, yang judul paling atas, judul besarnya, sama yang text box paling bawah, saya gunakan nanti menggunakan font Montserrat semua. Dan saya atur warnanya. Warna yang saya gunakan di sini warna putih dengan warna hijau. Warna hijau karena mengikuti dengan nuansa dari daun yang ada di gambar brownies-nya. Kemudian saya atur layout-nya dari text box-nya. Untuk brownies cintanya, saya gunakan font yang berbeda. Kemudian saya atur besarannya. Ini saya gunakan font yang lebih besar untuk memunculkan kesan lebih kontras bahwa resep yang ditampilkannya adalah tentang brownies cintanya. Kemudian untuk judul yang lainnya juga nanti akan saya besarin. Ini 5 langkah mudah membuatnya. Saya bikin menjadi lebih besar karena ini adalah judulnya. Brownies Cinta saya bikin menjadi lebih yang paling besar karena itu adalah judul yang diharapkan paling memikat audiens untuk melihat box mockup kita nantinya. Ini saya atur kontrasnya. Seri 1 dengan kalimat yang lainnya saya bikin menjadi lebih berbeda. Yang seri 1-nya menggunakan regular, sementara kalimat yang lainnya saya gunakan bold supaya memunculkan efek kontrasnya. Kemudian saya select semua kata-kata termasuk gambarnya, lalu saya align menjadi lebih rata tengah. Untuk mencari alignment, teman-teman bisa ke bagian format shape, kemudian ada range, dan di sana ada align. Yang tadi saya gunakan adalah align center, sehingga menjadikan gambar dan teks semua berturut-turut berada di posisi yang sama, yaitu alignment tengah. Kemudian saya tinggal mengcopy, menduplikat judul-judulnya. Judul pertama tadi sudah saya duplikat, kemudian saya putar angle-nya, lalu saya perkecil ukuran font-nya, disesuaikan dengan besaran ataupun panjang dari sidebar-nya. Brownies Cintanya juga saya duplikat, kemudian saya perkecil, text box-nya juga saya sesuaikan, panjang text box-nya juga saya sesuaikan, seperti ini. Dua-duanya saya perpendek, kemudian saya tempatkan di tempat yang paling pas antara judul pertama dengan judul kedua. Lalu saya geser untuk lebih ke tengah, sehingga menampilkan jarak yang presisi antara atas dengan bawahnya. Langsung saya copas saja logo Mulki Slide dengan nama by Chef ASL di bagian bawah. Sidebar-nya selanjutnya kita save sebagai PNG. Kita select semua bagian sidebar-nya, gambar termasuk kalimat-kalimatnya. Kemudian kita klik kanan di atas gambar atau teksnya, dan kita save as picture. Pilih formatnya PNG. Kita berikan nama filenya, dan untuk cover box-nya juga kita lakukan hal yang sama. Kita select semua gambar termasuk kalimatnya, lalu di atasnya kita klik kanan, kita pilih save as picture, dan berikan nama file. Jangan lupa formatnya adalah PNG. Dan kemudian saya akan membuat satu halaman slide baru, dan di sini akan saya insert file PNG yang tadi sudah kita save untuk bagian sidebar dan bagian dari covernya. Saya ambil slide-nya yang sudah kita simpan tadi, ini dia image-nya. Kemudian saya insert, saya copy, saya paste di PowerPoint. Ini hasil
PNG dari image yang tadi sudah kita save dengan cara diklik kanan di gambarnya, kemudian save as picture sebagai PNG. Sidebar sama box covernya sudah selesai kita desain. Selanjutnya saya klik di bagian covernya, box covernya saya klik, kemudian saya pilih format atau picture format kalau di PowerPoint format, dan saya pilih picture effect. Langsung saya pilih yang 3D rotation, dan saya pilih perspektif kanan untuk membuat gambar menjadi condong ke kanan. Untuk bagian covernya, saya bikin condong ke kanan seperti ini. Dan untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa klik kanan di bagian cover, pilih format picture, akan muncul sidebar di sebelah kanan seperti ini. Tadi saya putar ke kanan lagi, dan kemudian untuk yang sidebarnya, saya bikin perspektif kiri, sehingga jadinya seperti ini. Dan angle-nya juga bisa saya atur untuk memunculkan efek yang teman-teman inginkan. Seberapa besar kemiringan yang teman-teman inginkan dari sidebar-nya. Dan jadinya seperti ini. Cover-nya dengan sidebar, tampilannya seperti ini dengan menggunakan perspektif kanan dan perspektif kiri. Keduanya kemudian saya grup dan saya perkecil untuk memudahkan untuk pengaturannya. Ini saya zoom terlebih dahulu. Kemudian saya dekatkan antara box covernya dengan box dari sidebarnya. Saya ungroup terlebih dahulu, kemudian saya dekatkan, saya atur yang bawahnya rata bawah, kemudian yang atasnya tinggal saya tarik secara manual. Teman-teman bisa zoom untuk memperlihatkan agar tampilan sidebar dengan covernya menjadi presisi ketika diperbesar ataupun diperkecil. Dan kita sudah mendapatkan hasil mock-up desain untuk bagian cover termasuk sidebar-nya. Kalau kita sudah punya desain seperti ini, akan memudahkan banget ketika teman-teman akan membuat mock-up yang lain dengan desain yang berbeda. Misalnya ini saya geser dulu ke sebelah kiri, saya akan masukkan desain yang lainnya, yang nanti tinggal di copy paste saja untuk mendapatkan angle box mockup seperti ini. Saya akan masukin sebuah gambar cover sama sidebar yang sudah saya desain sebelumnya. Desainnya seperti ini. Ini saya perkecil, kemudian saya geser seperti ini. Yang akan saya lakukan adalah saya tinggal klik di bagian cover, kemudian ke home, dan di sana ada format, langsung saya klik di bagian desain yang belajar lakukan ajarkan. Angle-nya akan sama. Begitupun di bagian sidebar-nya. Saya klik di sidebar untuk Brownies Cinta, dan kemudian di bagian home ada format, saya klik di bagian belajar lakukan ajarkan. Angle-nya baik untuk sidebar dan juga cover akan persis sama. Yang kemudian saya lakukan, saya tinggal zoom, saya rapetin cover dengan sidebar-nya, kemudian saya sesuaikan tinggi dari sidebar-nya. Selesai tampilannya. Jika kemudian ini saya group, kemudian saya perbesar perkecil, tampilannya akan berubah-berubah. So, yang perlu teman-teman lakukan nanti, yang dimasukkan ke dalam desainnya adalah bukan yang hasil mentahnya seperti ini. Yang dimasukkan ke dalam desainnya adalah yang format PNG-nya. Kenapa yang format PNG? Supaya memudahkan ketika nanti teman-teman memperbesar ataupun memperkecil dari tampilan mockup-nya. Ini saya save sebagai PNG, sama caranya. Jadi ketika file PNG-nya yang dimasukkan ke dalam desainnya, saat teman-teman memperbesar ataupun memperkecil desainnya atau image-nya, maka tampilannya tidak berantakan antara sidebar dengan cover-nya. Dia tetap akan sama. Begitupun yang tadi untuk Brownies Cinta, ini sudah saya save sebelumnya sebagai PNG, saya perbesar, saya perkecil, tampilannya tidak berantakan. So, this is it. Inilah box mockup yang secara sederhana sudah bisa kita desain sendiri di PowerPoint. So, teman-teman, silahkan nanti dipraktekkan dan mudah-mudahan sharing sederhananya ini bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel Melukis Slide. Saya Andis Kumalubis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.